Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Muhammadin ibn Abdullah alaihi wa ala ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, dimanapun antum dan antunna berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita limpahan nikmat yang luar biasa ini, nikmat hidayah, nikmat untuk berada di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat ini untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama belajar, sama-sama membahas, dan insya Allah pembahasan seperti ini sangat kita butuhkan untuk menyegarkan ingatan kita akan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya kita dapat menambah keimanan. Karena dengan kembali kepada sirah nabawiyah, kembali kepada perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari maroji' atau sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kita bisa meyakini kebenaran dari sumber-sumber ini, sehingga dengannya kita yakin bahwa inilah sumber yang tepat. Tidak seperti ketika kita mendengar atau membaca kisah cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Sehingga kita tidak bisa mengambil banyak pelajaran seperti ketika kita kembali kepada sirah nabawiyah. Terkhususnya sirah nabawiyah yang akan kita bahas atau bagian dari sirah nabawiyah ini adalah tentang sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Yahudi. Berbicara tentang sikap Nabi kepada orang-orang Yahudi, tentunya kita tidak akan berbicara mengenai bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, karena pada akan berbicara mengenai bagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam belum bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, karena di Mekah pada waktu itu tidak ada orang-orang Yahudi yang berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dan di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai pengalaman, memulai kehidupan dengan orang-orang Yahudi. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang membawa kasih sayang kepada semua umat, tidak hanya berfokus pada satu kabilah, suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi ketika bergantinya suatu masyarakat dari masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat musyrikin, kemudian masyarakat itu berganti dengan masyarakat orang-orang yang menganggap diri mereka adalah manusia yang mulia, manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Islam juga menjadi jalan bagi kita semua bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Islam ini selalu memberikan tuntunan terbaik dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah, dan ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat Makkiyah banyak bercerita tentang orang-orang Yahudi. Dan di sini menarik, kenapa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di periode Makkiyah, ketika Rasulullah SAW berada di tengah orang-orang Quraisy, belum ada orang-orang Yahudi. Belum ada mereka yang kemudian Rasulullah SAW bermuamalah dengannya. Tetapi banyak ayat yang bercerita tentang orang-orang Yahudi. Sebagian ulama kita menyebutkan bahwa ini merupakan
bagian dari persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan keberadaan ahlul kitab, di antara mereka adalah orang-orang Yahudi, dan ini menunjukkan bahwa tempat yang akan didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di sana. Jadi ada semacam tahyiyah, ada semacam persiapan, ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana menyikapi keberadaan orang-orang Yahudi ini. Nah, menariknya lagi, keberadaan orang Yahudi di Madinah ini bukan keberadaan yang masyarakat seperti pada umumnya, ya, mereka adalah masyarakat biasa, ya, tidak. Tetapi orang-orang Yahudi ini mereka adalah orang-orang yang menguasai, ya, politik, menguasai perdagangan dan ekonomi di kota Madinah. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menguasai politik dan ekonomi. Ya, karena di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, ya, tentunya sebagai seorang pendatang. Sedangkan mereka orang-orang Yahudi, mereka adalah orang yang telah lama menguasai kota Madinah. Dan dikenal di Madinah ini ada 3 sekte Yahudi, ada 3 kelompok besar dari Yahudi. Ada Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa, ada Yahudi dari kalangan Bani Nadir, dan ada Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Dan mereka semuanya adalah, ya, yang menguasai Madinah kala itu. Ya, sehingga eksistensi mereka, ya, keberadaan mereka ini di kota Madinah menjadi terancam dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini membawa misi yang sangat penting, yang sangat besar, yang akan membawa perubahan kepada umat manusia, terkhususnya melalui masyarakat Madinah terlebih dahulu. Misi apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama tentunya adalah misi dakwah, misi untuk menyebarkan agama Islam, misi untuk menyebarkan keimanan, keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, misi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah misi tentang keadilan, bahwa manusia mereka, apapun latar belakang kabilah mereka, apapun latar belakang kehidupan ekonomi mereka, strata sosial mereka, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa misi perdamaian. Ketiga hal ini menjadi kunci keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengeluarkan masyarakat Madinah yang tadinya berada di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi, kemudian menjadi negara yang maju, negara Islam yang pertama. Ya, kenapa kemudian misi keimanan ini dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi misi yang paling penting? Karena dengan keimanan, dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk ilahi dalam kehidupan bermasyarakat, maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang akan takut berbuat curang, takut untuk menzalimi sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah misi keadilan. Mereka orang-orang Yahudi, mereka menganggap diri mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya, terlebih Yahudi dari kalangan Bani An-Nadir. Mereka menganggap mereka adalah manusia yang paling mulia di hadapan Tuhan, ya, bahkan melebihi kelompok-kelompok Yahudi lainnya, termasuk Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Mereka merasa manusia yang paling mulia. Ya, sehingga dengan adanya misi membawa keadilan manusia semuanya adalah sama, yang membedakannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan mereka. Kemudian, ya, terlebih adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa persatuan. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana kacaunya masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peperangan yang berkecamuk
ya, beratus-ratus tahun lamanya antara kabilah Aus dan Khazraj. Ya. Dan ini menjadi kesempatan oleh orang-orang Yahudi. Dan kita bisa lihat, ikhwan dan akhwat, bagaimana kondisi dunia saat ini. Ya, mereka orang-orang Yahudi yang menguasai perekonomian dunia. Ya, di antara asbabnya adalah mereka menjadi ya, pelopor-pelopor ya, kekacauan ya, di beberapa negara yang ingin maju dan berkembang. Mereka ya, meyakini bahwa peperangan yang terjadi ya, itu tidak akan menjadikan negara itu maju. Dan seperti inilah yang terjadi di Madinah. Mereka menjadi ya, kompor ya, untuk terus menyulut pertikaian peperangan di antara dua kabilah besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Sehingga mereka sibuk dengan mengacaukan kondisi ya, keamanan di Madinah, kemudian mereka sibuk dengan membangun perekonomian, perdagangan. Maka pasar-pasar di Madinah itu dikuasai oleh mereka, orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapati masyarakat Yahudi yang telah mengakar di Madinah. Ya, tentunya misi pertama adalah dakwah kepada mereka. Ya, dan hal yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa pelajari dari sikap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Yahudi adalah ittikhadu al-mauqi' as-sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hidup berdampingan masyarakat Muslim, akan bersama dengan orang yang berbeda keyakinan. Ya, dan ini telah mereka rasakan sebelumnya di Mekah. Maka untuk memposisikan diri dengan posisi yang benar, ini sangat penting. Karena keberadaan kita dengan orang-orang di luar Islam, jangan sampai kemudian mempengaruhi keimanan kita, mempengaruhi agama kita. Ya, sudah jelas menjadi acuan kita dalam kita beragama bahwa wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak boleh kemudian kita mencari agama selain agama Islam. Karena siapa yang melakukan itu, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Ya, sehingga seorang muslim selalu meyakini bahwa agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Ini menjadi titik penting untuk menyusun, untuk mengusung dakwah ke depannya, ya, karena dakwah ini akan sangat ya, berpengaruh dengan bagaimana kita meyakini agama kita sebagai agama yang benar. Ya. Dan ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, bagaimana ajakan dari mereka orang-orang musyrik ya, sampai menawarkan bahwa kalian menyembah Tuhan kami 1 tahun dan kami menyembah Tuhan kalian 1 tahun. Tetapi secara mentah-mentah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga terlihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Ali radhiyallahu taala anhu ke Khaybar ya, untuk memerangi orang-orang Yahudi di sana. Hal yang pertama kali diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim, bahwa ya, bergeraklah ke sana dengan tenang sampai kalian sampai di tempat mereka. Dan pesan pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah thumma adu'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam, wa ikhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib atas mereka ketika mereka telah masuk ke dalam Islam. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pesan ini, ya, dan ini adalah hadis yang sering kita dengar yang menunjukkan keutamaan berdakwah. Ya, la an yahdiyallahu laka rajulan khairun laka min an yakuna laka humran na'am, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dakwah kita, itu lebih baik daripada humran na'am, daripada seekor unta yang paling mahal. Nah, jadi misi dakwah ini ya, adalah misi pertama ketika kita hidup berdampingan dengan masyarakat apapun. Ya, masyarakat dengan latar belakang agama, budaya apapun, maka yang tertanam dalam diri kita bagaimana memperlihatkan Islam
dan kita hendak mengajak orang-orang, mungkin tidak dengan lisan kita, tetapi dengan perangai kita, dengan akhlak kita yang kita tunjukkan kepada mereka, akhlak yang Islami. Kemudian sikap selanjutnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sikap pertama yang kita sebutkan, yaitu bagaimana memposisikan diri dengan posisi yang benar, dengan akidah kita yang benar, kemudian selalu memposisikan diri untuk mengajak mereka kepada Islam dengan akhlak kita atau dengan lisan kita. Yang kemudian berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perjanjian, karena dengan perjanjian ini akan mengatur bagaimana komitmen masing-masing masyarakat. Dan inilah yang kita lakukan sebagai manusia sosial yang hidup bertetangga, hidup dalam suatu komunitas masyarakat. Kita perlu ada aturan yang mengatur kita agar masyarakat ini menjadi masyarakat yang terarah, masyarakat yang tidak menzalimi satu dengan yang lainnya. Maka dibuatlah perjanjian ini yang disetujui oleh mereka orang-orang Yahudi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilanggar oleh mereka orang-orang Yahudi. Nah, dalam poin perjanjian ini atau wathiqah yang dibuat antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka orang-orang Yahudi, yang pertama adalah al-mu'minuna ummatun wahidatun dunan nas. Ini sekali lagi kembali menegaskan bahwa orang-orang beriman itu adalah umat yang satu. Dan ini memberikan entitas yang jelas kepada mereka umat Islam, bahwa mereka adalah orang-orang beriman, berbeda dengan orang-orang lainnya, berbeda dengan orang-orang Yahudi, berbeda dengan orang-orang Nasrani. Jadi ada identitas jelas yang disematkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam poin perjanjian ini. Dan ini sangat penting untuk kita ingatkan ikhwan dan akhwat, karena betapa banyak saudara-saudara kita umat Islam, mereka kehilangan jati diri mereka, mereka kehilangan identitas mereka. Ini menjadi sangat penting oleh Rasulullah SAW dalam membuat perjanjian ini, bahwa al-mu'minina ummatun wahidah dunan nas, bahwa orang-orang beriman itu adalah umat yang satu, mereka orang-orang beriman. Maka menjadi wala bara, loyalitas mereka, siapa yang mereka harus tolong, siapa yang mereka harus dahulukan dalam kehidupan mereka tentunya adalah orang-orang beriman. Kemudian baru setelahnya Rasulullah SAW juga menegaskan wa inna yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin, bahwa mereka Yahudi Bani Auf, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, mereka juga adalah satu umat. Meskipun mereka hidup dalam satu masyarakat yang sama, dalam tempat yang sama, tetapi tidak sampai kemudian campur baur keyakinan itu terjadi. Inilah yang harus dihindari. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat poin-poin yang akan menjamin keberlangsungan hidup semua masyarakat yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah hakul hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bahwa mereka orang-orang Yahudi berhak untuk hidup. Mereka tidak boleh diperangi, mereka tidak boleh ditumpahkan darahnya, haram. Kemudian yang kedua adalah hakku ikhtiar ad-din. Mereka diperbolehkan memeluk keyakinan mereka, berada di atas agama mereka. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan, tidak ada ikrah untuk kemudian memeluk suatu agama tertentu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Sehingga Rasulullah SAW menuliskan al-Yahudi lil-Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum, bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi umat Islam adalah agama mereka. Kemudian hak selanjutnya yang dijamin dalam poin perjanjian ini adalah hakku tamalluk dan hakku al-himayah wad difa'. Mereka berhak untuk memiliki suatu benda. Mereka berhak untuk punya properti. Mereka berhak untuk memiliki apa saja yang mereka bisa dapatkan dengan cara yang benar, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau dengan urf yang berlaku di tengah masyarakat ketika itu. Kemudian hakul himayah wad difa', mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk dilindungi.
ya, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan berhak untuk dilindungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas ya juga menuliskan dalam poin perjanjian itu, wa inna alal yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum. Yang mereka berhak mendapatkan nafkah mereka, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka upayakan. Begitu juga dengan orang-orang Islam, tidak berhak bagi ya satu sama lain untuk merebut apa yang menjadi hak masing-masing kelompok ini. Kemudian wa inna bainahum an-nasru ala man haraba ahli hadhihi sahifa, dan bagi mereka untuk saling tolong menolong bagi terhadap siapa saja yang akan memerangi orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian ini. Mereka umat Islam dan orang-orang Yahudi terikat dengan perjanjian ini. Siapa yang akan menyerang mereka, membahayakan mereka, maka mereka akan saling melindungi. Kemudian ya, poin selanjutnya adalah poin yang keempat, bahwa mereka mendapatkan keadilan. Mereka merasakan ya kesamaan ya dalam hidup bermasyarakat. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan ini ya, dalam berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Yahudi Khaybar, di mana ya mereka membunuh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu. Masih kedengaran suaranya, Sir? Barusan ada telepon yang masuk, takutnya terputus. Iya, baik. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Yahudi Khaybar membunuh salah seorang sahabat Abdullah ibn Sahal, karena tidak adanya bukti yang jelas yang menunjukkan siapa pembunuh dari Abdullah ibn Sahal radhiyallahu taala anhu ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan mereka membayar diat ya, atau membayar tebusan dari nyawa sahabat radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ya, uang tebusan atau uang diat ini untuk diberikan kepada keluarga Abdullah bin Sahal radhiyallahu taala anhu itu dari Baitul Mal. Ya, karena tidak ada bukti jelas, bukti yang menunjukkan ya, terbunuhnya Abdullah bin Sahal ini. Ya, sehingga pelakunya bisa ditangkap, pelakunya bisa kemudian dihukum. Karena tidak ada bukti yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Kemudian dalam peristiwa yang lain, Yahudi di Yaman, ketika Al-Ash'ath ibn Qais radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang Yahudi yang berselisih dengannya, ya, berselisih dengannya karena ada sebidang tanah. Ya, Al-Ash'ath ibn Qais mengaku bahwa itu adalah ya, tanah dari orang Yaman. Ya, tetapi karena orang Yahudi ini telah lebih dahulu berada di tempat itu ya, dan mengakui tanah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membiarkan tanah itu berada di tangan orang Yahudi, meskipun ya kita sebagai orang Islam ya, karena sebagiannya karena kefanatikan kita barangkali, karena kita adalah satu agama ya, mungkin kalau kita secara apa namanya, secara syuur ya, secara atifah ya, kedekatan emosional karena kita berada dalam satu agama, atau mungkin kita berada dalam diikat karena satu kabilah misalkan ya, tentunya kedekatan emosional itu lebih terjalin kepada orang ini. Tetapi tidak demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada bukti yang jelas yang bisa ditunjukkan, maka Rasulullah meminta orang Yahudi untuk bersumpah ya, al-yamin. Karena dalam agama kita al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar, bahwa orang yang mengaku bahwa sesuatu itu adalah miliknya, maka dia harus mendatangkan bukti. Sedangkan sesuatu yang telah berada kepemilikannya ini kepada orang itu, cukup dia menolak bahwa itu bukan punya yang mengaku ini dengan bersumpah ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah miliknya. Kemudian ya, selanjutnya adalah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah haqqut tahakum fima bainahum. Rasulullah membuka lebar ya, kepada mereka, kalau mereka berselisih maka itu diselesaikan di antara mereka, di internal mereka ya, kecuali jika berkaitan dengan orang-orang Islam, maka itu akan dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau perselisihan dalam internal Yahudi ini terjadi di antara mereka, maka silahkan siapa yang akan menjadi penengah di antara mereka dari kalangan Yahudi. Kecuali keduanya akan bersepakat ya, pihak yang bertikai ini untuk mengembalikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya akan memutuskan perkara di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang untuk menyelesaikan perselisihan mereka, maka selesaikan perselisihan mereka itu, ya, atau ya berpalinglah darinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap baik, lemah lembut kepada semua manusia. Ya, di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian, dari rumah-rumah kalian, kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, banyak ya, riwayat, banyak hadis yang menceritakan bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika salah seorang anak kecil ya, atau seorang gulam Yahudi yang sering berkhidmat kepada Nabi, ya, ketika itu sakit keras. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan duduk di sisi kepala dari anak ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisinya sedang dalam sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkannya untuk masuk ke dalam Islam, aslim, karena hadiah terbaik ya, bagi saudara kita kepada orang yang kita cintai adalah keislaman ini yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian anak ini melihat kepada ayahnya. Ya, ayahnya melihat selama ini bagaimana anaknya dengan Rasulullah SAW akhlak Nabi. Ya, tidak ada yang mampu terucap dari lisannya kecuali mengatakan kepada anaknya ini ati Abul Qasim. Ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh Abul Qasim kepada Muhammad SAW. Maka anak ini pun masuk ke dalam Islam dan ketika Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya, Rasulullah SAW mengatakan Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Ya, jadi kalau ada tetangga kita baik non Muslim dari kalangan Yahudi atau Nasrani memberikan kepada kita hadiah, kita terima hadiah itu. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah ya, sebuah hidangan masakan ya, daging. Ya, meskipun daging itu ternyata telah dibubuhi racun. Ya, dan wanita Yahudi ini berniat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah itu, ya, bahkan memakan dari daging yang dikirimkan oleh seorang wanita Yahudi. Karena sembelihan ahlul kitab halal untuk kita makan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Ketika dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa daging yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengabarkan kepada Nabi, dan ini diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi telah sempat tercicipi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuntahkannya. Ya, kemudian wanita Yahudi ini dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya langsung membunuhnya? Ya, karena ingin balas dendam, karena telah ingin diracuni oleh wanita Yahudi ini. Ya, ternyata tidak. Rasulullah SAW malah menanyakannya, kenapa kamu melakukan itu? Wanita Yahudi ini menjawab bahwa saya ingin membunuh kamu. Ya, mendengar itu Rasulullah SAW ya tidak langsung membunuhnya. Ya, Rasulullah hanya mengatakan maka Allahu liyusallitaka ala dzaka. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ya membiarkan melakukan itu. Tetapi karena salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Bishr ibn al-Barra, ya itu wafat setelah memakan daging itu, ya maka setelah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita Yahudi ini agar dibunuh karena telah jatuh korban, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlakukan kisos kepada wanita Yahudi ini karena ada sahabat yang meninggal karena memakan daging. Kemudian dalam kejadian yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Labid ibn al-A'sam, salah seorang Yahudi, karena dua kelompok Yahudi Bani An-Nadir dan Yahudi Bani Quraidah, mereka dikenal dengan ya tukang sihir. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir dari Yahudi Wasallam dari
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh ya tukang sihir ini. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan jual beli. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan, ya, makanan dari salah seorang pedagang Yahudi karena tidak mempunyai uang, ya, cash untuk melunasi makanan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan ya baju sirah beliau, baju perang beliau. Ya, sampai pun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, belum dilunasi dan jaminan itu sebagai tebusannya karena rohan atau jaminan itu diserahkan kepada si pemilik hutang dan ketika tidak mampu yang berutang ini membayarnya, maka apa yang dijaminkan itu ya telah melunasi ya kalau memang pada waktu tertentu belum dibayar. Kemudian ya, di antara hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tutup dengan ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal ketika datang di kota Madinah, ya ada keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjukkan ya kepada mereka orang-orang Yahudi bahwa ya Islam adalah agama samawi yang datang dengan Al-Quran yang akan menjadi penutup dari agama samawi yang telah ada sebelumnya. Ya, maka 17 bulan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, ya itu umat Islam sholat ya, dan menjadi kiblat pertama mereka adalah Baitul Maqdis, ya, yaitu Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Barulah turun perintah dari dalam surat Al-Baqarah ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ya dalam sholat-sholatnya itu selalu berharap ya karena orang-orang Yahudi ini adalah ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa awal-awal keberadaan Rasulullah di Madinah itu Rasulullah senang mengikuti orang-orang Yahudi dalam kebiasaan-kebiasaan mereka yang berkaitan dengan persoalan-persoalan duniawi, misalkan dalam penampilan. Ya, tentunya di sini adalah fikih dakwah. Ya, bagaimana ketika kita telah melebur dalam suatu masyarakat, dalam adat mereka, kebiasaan mereka yang tidak menjadi batasan-batasan akidah yang akan kita langgar di dalamnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu sampai dalam bentuk rambut saja. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang Yahudi itu adalah isdal, ya, membiarkan rambut mereka terurai begitu saja, Rasulullah melakukan itu. Tapi ketika banyak mukhalafah yang dilakukan orang-orang Yahudi, ya Rasulullah ya semakin tahu bagaimana watak orang-orang Yahudi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kembali melakukan tafrik atau merapikan rambutnya menjadi belah dua, ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ta'liful qulub, ya, agar mereka ini merasa bahwa umat Islam ini bukan umat yang datang ya, menghilangkan kebiasaan mereka yang tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan agama atau keyakinan. Nah, demikian ikhwan dan akhwat, sedikit pelajaran ya singkat yang kita bisa pelajari dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Darinya kita belajar. Ya, setelah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan upaya beliau menjaga masyarakat agar tetap utuh, agar kehidupan umat Islam dan orang-orang Yahudi ini bisa berlangsung dengan baik di kota Madinah ini, ya pun ternyata orang-orang Yahudi tidak bisa mempertahankan itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai dari tahun kedua, ya setelah Bani Qainuqa berulah dan mengusirnya, memeranginya dari kota Madinah. Kemudian tahun ketiga Bani Nadir, kemudian tahun keempat ya lagi-lagi dari mereka, sampai dengan tahun kelima peristiwa perang Bani Quraidah ini membantu orang-orang musyrik. Rasulullah SAW mengusirnya dari kota Madinah, sebagian mereka mendiami Khaybar. Dan sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa semua orang-orang musyrik yang ada di Jazirah Arab ini dikeluarkan dari Jazirah Arab. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in.